penderita diabetes mellitus ya. Cek 1, 2, 3. Oh, nggak apa-apa. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Kita langsung saja ya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu. Saya mohon izin kurang lebih 30 menit untuk mempresentasikannya, J. Sebentar lagi kan kita akan menghadapi atau melaksanakan ibadah puasa. Itu bagi yang mampu, J. Nah, puasa itu kan suatu perintah wajib bagi kita yang mampu untuk melaksanakannya, bagi yang beragama Islam, J, Bapak. Puasa itu kan menahan makan, minum, bahkan pada saat puasa kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri, dan itu untuk puasa itu kurang lebih sekitar 14 jam dari menjelang matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, pada saat kita berpuasa itu nanti ada perubahan-perubahan. Perubahan pertama itu dari pola makan, perubahan dari pola tidur, bahkan perubahan dari hormonal yang ada di tubuh kita sendiri. Nah, perubahan itu nanti akan berpengaruh, yang pertama itu pada irama sirkadian, itu pusat untuk tidur kita yang ada di otak, dan perubahan pada metabolisme tubuh kita itu sendiri. Pada pasien dengan diabetes mellitus, apakah boleh berpuasa? Dan untuk yang usianya lanjut lebih dari 65 tahun, apakah boleh berpuasa? Nanti akan saya jelaskan, J, Bapak Ibu. Nah, diabetes mellitus itu sendiri atau yang di masyarakat kenal itu kan namanya kencing manis. Nah, kencing manis itu merupakan suatu penyakit metabolik yang kronis, yang progresif, dan dia itu ditandai dengan peningkatan kadar gula di dalam tubuh kita. Nanti akan saya jelaskan juga berapa yang ini untuk mendiagnosa pasien itu dinyatakan diabetes, ya. Nah, untuk kencing manis itu sendiri itu suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa terkontrol atau dikendalikan agar tidak sampai terjadi komplikasi, baik itu akut maupun kronis komplikasinya. Sumber energi kita itu kan dari makanan. Nah, pada saat puasa kita kan tidak makan selama kurang lebih 14 jam itu. Jadi sumber energi pada saat kita berpuasa itu nanti akan diambil dari cadangan makanan, itu yang ada di hati dalam bentuk glikogen. Jadi nanti glikogen itu atau gula darah itu akan dipecah menjadi energi. Itu nanti dibantu oleh insulin itu sendiri. Ya. Sebelum masuk ke gejala klinis, jadi untuk prevalensi atau kejadian di Indonesia untuk diabetes mellitus itu menurut International Federation Diabetic itu nomor 7. Dan sekitar 10-9 juta orang itu terkena diabetes mellitus di Indonesia. Diabetes itu ada dua ya Ibu, ada yang tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu biasanya ketahuannya itu tuh waktu pas anak-anak, atau bahkan waktu pas lahir itu sudah ketahuan kalau misalnya anak itu terkena diabetes tipe 1. Itu akibat apa? Itu akibat dari autoimun, yang seharusnya autoimun itu dia melindungi tubuh kita sendiri, tapi itu justru menyerang tubuh kita sendiri. Dan yang diserang pada diabetes tipe 1 itu di pankreasnya, pabriknya yang diserang. Jadi pankreas itu akan mengeluarkan insulin. Insulin ini nanti membantu sel untuk memecah gula darah untuk kita jadikan sebagai energi kita. Untuk diabetes tipe 1 itu sendiri, nanti untuk pengobatannya hanya suntik insulin. Jadi harus disuntik insulin seumur hidup ya, untuk diabetes yang tipe 1. Untuk yang diabetes tipe 2, itu nanti terjadi karena resistensi insulin. Jadi insulin itu
mampu untuk membantu sel menjadikan gula darah itu menjadi energi. Dan bisa juga karena sekresi si insulinnya itu atau pengeluaran insulinnya itu yang tidak adekuat. Kalau untuk diabetes yang tipe 2 ini, itu masih bisa dengan, pertama itu pasti dengan pola hidup. Jadi harus perubahan dari gaya hidup kita, terutama dari makanan, olahraga, dan bisa dengan menggunakan obat yang minum, gitu ya. Untuk gejalanya itu ada akut dan kronis. Kalau gejala akut itu ada polifagia, rasanya tuh lapar terus-terusan. Terus polidipsia itu dia rasa haus, padahal udah banyak minum, tapi kok rasanya masih haus terus gitu. Untuk poliuria itu sering kencing, terutama pada malam hari. Terus kok nafsu makannya bertambah, tapi malah berat badannya turun, ditambah juga mudah capek, lelah, padahal aktivitas tidak berat. Nah, untuk yang gejala kronis itu yang pertama kan kesemutan. Jadi ada rasa kayak ketusuk-tusuk di bagian ini, di bagian jari-jari baik tangan ataupun kaki ya, sama rasa kebas atau baal di kulit. Jadi yang nggak terasa pas kita pegang kok nggak terasa, sama mudah ngantuk, terus pandangannya juga mulai kabur. Itu gejala-gejala yang sudah kronis, yang terlambat untuk diketahui. Ya. Nah, kapan pasien itu dinyatakan diabetes mellitus atau diagnosanya? Pertama itu waktu kita lakukan pemeriksaan gula darah puasa, gula darah sewaktu, bahkan gula darah 2 jam setelah makan. Untuk gula darah puasa sendiri, biasanya kita itu edukasi, dokter itu mengedukasi ke pasien itu untuk puasa minimal 8 jam. Kalau untuk gula darah puasa itu harus lebih dari 126. Untuk gula darah sewaktu itu harus lebih dari 200. Tapi dengan catatan dengan ditambah adanya gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, baik itu akut ataupun kronis. Untuk gula darah 2 jam setelah makan itu juga harus lebih dari 200. Dan ada satu lagi, yaitu pemeriksaan HbA1c, itu harus lebih dari 6,5. Jadi HbA1c itu untuk mengetahui selama 3 bulan terakhir itu bagaimana keadaan gula darah kita di dalam darah, ya. Apa guna gula darah? Jadi gula darah itu diperlukan tubuh sebagai sumber energi, terutama bagi organ-organ yang penting, untuk otak, untuk syaraf, sel darah, bahkan otot. Nah, gula darah itu harus selalu dipertahankan antara 60 sampai 150. Sumbernya dari mana gula darah itu? Sumber gula darah itu dari makanan dan minuman yang kita makan, sama dari cadangan atau simpanan di dalam tubuh. Itu yang ada di hati, di lemak, dan di otot, ya. Apa yang terjadi bila kita berpuasa? Kalau untuk orang yang normal ataupun diabetes yang tidak terlalu tinggi atau dia terkontrol, untuk puasa itu tidak ada masalah, karena sumber energi itu diperoleh dari cadangan gula yang ada di dalam tubuh, yaitu di hati, yang pertama dipakai. Dan puasa di Indonesia itu kan kurang lebih 14 jam, sedangkan cukup untuk puasa 12 sampai 16 jam. Jadi tidak ada masalah ya Bapak Ibu kalau untuk berpuasa. Tapi untuk pasien-pasien yang gula darahnya itu masih tinggi, lebih dari 250, sumber energi dari hati tadi itu tidak cukup. Jadi nanti ngambil lagi dari lemak terutama. Nah, lemak ini dia akan menghasilkan keton. Keton itu kalau kebanyakan di dalam tubuh kita itu akan menjadi racun, dan itu amat sangat berbahaya. Apakah diabetes itu boleh berpuasa? Boleh berpuasa, asalkan gula darahnya itu terkontrol. Karena berpuasa selama 14 jam dalam satu hari itu tidak mengganggu sama sekali kesehatan kita, ya. Dan untuk gula darah yang tidak terkontrol, jika berpuasa, yang pertama itu dapat menimbulkan komplikasi. Yang pertama itu bisa ketoasidosis, itu racun keton dalam tubuh kita.
dan bisa terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Kadar gula darah terkontrol itu nanti kita ceknya itu kadar gula darah puasa dan kadar gula 2 jam setelah makan. Kalau kita lihat nanti gula darah puasanya itu 80 sampai 126, untuk 2 jam setelah makan itu sekitar 80 sampai 180, itu boleh berpuasa ya Bapak Ibu. Dan tidak menggunakan insulin lebih dari 2 kali. Tapi kalau misalnya kurang dari 2 kali itu masih boleh untuk berpuasa. Terus yang ketiga itu kalau fungsi hatinya itu bagus, nanti kita ceknya itu dari darah. Kita lihat SGOT, SGPT-nya kalau bagus baru boleh berpuasa. Terus untuk fungsi ginjalnya juga harus bagus. Kita nanti lihatnya itu dari urean dan kreatininnya waktu pas kita cek darah. Dan yang kelima itu kalau tidak ada gangguan di otak, di pembuluh darah otak, tidak ada gangguan di pembuluh darah jantung, terus cadangan lemak kita itu cukup dan tidak demam tinggi, itu masih boleh untuk berpuasa, ya. Nah, diabetes yang sebaiknya tidak berpuasa itu diabetes yang tipe 1 maupun tipe 2 dengan kadar gula yang tidak terkontrol, itu nanti tidak boleh untuk berpuasa. Dan yang menggunakan insulin tadi yang lebih dari 2 kali itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa ya Bapak Ibu. Untuk diabetes yang pernah mengalami koma, ketoasidosis atau keracunan keton di dalam otak, atau yang sedang hamil, terus pada usia lansia atau lanjut usia yang lebih dari 65 tahun, itu kan diperkirakan akan sulit memahami komplikasi-komplikasi yang terjadi kalau misalnya berpuasa. Jadi itu tidak diperbolehkan ya, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Terus ada lagi Bu yang tidak boleh berpuasa. Kalau pernah mengalami lebih dari 2 kali episode hipoglikemia atau kekurangan kadar gula di dalam darah kurang dari 60, itu juga tidak boleh. Ataupun hiperglikemia yang lebih dari 250 itu juga tidak dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan ya. Dan dengan komplikasi-komplikasi dari jantungnya, ginjal, liver, darah tinggi itu juga tidak disarankan untuk berpuasa. Bila kadar gula kita itu masih tinggi di dalam darah, penggunaan cadangan energi itu kan dari lemak. Yang diambil itu dari lemak, karena dari hati itu kan tidak mencukupi. Nah, kalau lemak itu nanti dipecah jadi energi, itu akan menghasilkan keton. Nah, keton itu nanti akan meracuni otak. Jadi pasien dengan keton yang tinggi itu bisa terjadi penurunan kesadaran, bahkan sampai koma. Dan untuk tubuh yang kekurangan cairan karena sering kencing, itu juga tidak disarankan untuk berpuasa ya Ibu, karena itu bisa dehidrasi. Sedangkan itu tadi untuk keracunan keton, kita dehidrasi itu dapat mengakibatkan pingsan, penurunan kesadaran, bahkan sampai koma. Berpuasalah dengan aman. Jadi meskipun kita berpuasa, kita tetap harus melakukan aktivitas fisik, tetap harus olahraga. Tapi olahraga dan aktivitas fisiknya itu tidak boleh berlebihan. Jadi harus yang ringan-ringan saja ya. Dan kita harus menghindari olahraga 1-2 jam sebelum berbuka puasa. Karena itu bisa membuat kadar gula kita drop atau rendah, jadi harus dihindari. Nah, olahraga yang bagus itu setelah makan, setelah berbuka puasa, 1-2 jam setelah berbuka puasa itu masih diperbolehkan untuk olahraga, tapi harus yang ringan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengaturan makan, apakah ada yang kurang jelas, Bapak Ibu? Sudah jelas? Lanjut lagi, Jek. Masih semangat ya? Oh, kalau yang ini mana caranya? Oh, gue. Sebentar. Oh, masih puasa. Nah, untuk pengaturan makan, jadi jumlah energi atau
dosisnya itu masih sama ya Ibu, meskipun nanti kita berpuasa tetap sama waktu tidak berpuasa. Jadi makan ya seperti biasa. Cuman di sini yang membedakan itu kan pengaturan jamnya yang harus dirubah, terus obatnya juga jamnya harus dirubah, bahkan ada yang sampai dikurangi untuk dosisnya ya. Untuk pengaturan makanan, untuk buka puasa itu 50% kebutuhan energi sehari ya. Dan itu nanti pengaturannya begini Bu. Untuk sebelum sholat maghrib itu harus makan ringan dulu sekitar 10%. Terus nanti baru sesudah sholat maghrib itu makanan utama. Dia ada karbohidratnya, ada seratnya, dan proteinnya ya. Itu sekitar 40%. Nah, sesudah sholat tarawih itu sama kayak cemilan-cemilan gitu. Itu sekitar 10%. Oke, dan waktu pas sahur itu harus makan utama. Harus ada karbohidratnya, seratnya, dan proteinnya. Makan seperti biasa pada saat tidak berpuasa, ya. Jika Bapak dan Ibu itu untuk obatnya, itu tablet sulfonil urea seperti glibenclamid, glikazid, glukidon, glimepirid. Nah, itu nanti untuk jamnya itu kan dirubah. Biasanya itu kan sarapan pagi, sebelum sarapan pagi minumnya. Nah, itu nanti 1 kali sehari itu diminumnya setelah berbuka puasa. Jadi waktu pas buka puasa minumnya, bukan waktu pas sahur ya. Dan mungkin ya dosis obat disesuaikan dengan kondisi ibu masing-masing nanti ya. Kalau untuk 2 kali sehari itu nanti 1 tablet itu sesudah ini puasa, terus 1 tabletnya obat yang kedua itu waktu pas sahur nanti minumnya, itu waktu pas 2 kali ya. Kalau untuk yang 3 kali sehari, obat pertama itu diminumnya waktu pas puasa, pas berbuka puasa. Yang kedua itu waktu pas sahur. Nah, obat yang ketiga waktu pas malam hari itu tidak diminum. Jadi sehari cuma 2 kali aja waktu pas kita puasa, waktu buka dan waktu sahur. Ya. Kalau untuk yang metformin itu kan macam-macam, ada yang 500, ada yang 850, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, untuk yang 3 kali itu nanti 2 tablet langsung diminum itu waktu pas buka puasa. 1 tabletnya itu waktu pas sahur. Ya. Untuk yang 2 kali itu ya waktu sahur 1 tablet, waktu buka puasa 1 tablet gitu ya. Tapi kalau 3 kali 2 tablet langsung diminum waktu pas buka. Ya, tidak apa-apa Pak. Diabetes yang tidak dianjurkan berpuasa itu kan kalau misalnya pakai insulin yang lebih dari 2 kali. Jadi 3-4 kali itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya 1 kali itu nanti seperti lantus, levemir, insulatard, humulin N, itu nanti insulinnya disuntikan waktu menjelang berbuka puasa. Jadi sebelum berbuka, 30 menit sebelum berbuka puasa. Untuk dosisnya itu nanti akan disesuaikan tergantung dari kondisi ibu masing-masing waktu pas dicek gula darahnya ya. Kalau untuk insulin yang 1 kali penyuntikan tapi pada malam hari, meskipun Bapak Ibu berpuasa, jamnya itu tidak diganti, tetap aja pada malam hari itu ya. Kalau untuk dosis tergantung dari kondisi juga ya. Untuk insulin yang 2 kali sehari sebelum sarapan dan sebelum makan malam, nanti insulin pagi disuntikan sore menjelang berbuka, 30 menit menjelang berbuka puasa itu ya Bapak Ibu. Dan dosisnya itu mungkin akan dikurangi sepertiganya. Jadi tidak seperti biasa dosis yang sebelum berpuasa. Untuk yang sore nanti disuntikannya sebelum sahur. Nah, besarnya pengurangan dosis insulin itu tergantung dari kondisi Bapak Ibu masing-masing. Dan perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, ini harus dengan pemantauan gula darah yang ketat dan harus waspada kalau misalnya ada kemungkinan yang terjadi kayak hipoglikemia atau kurang darahnya. Itu akibat apa? Akibat waktu pas kita berpuasa kan asupan makan itu berkurang.
Terus ada juga hiperglikemia. Hiperglikemia ini bisa terjadi karena dosis obat atau suntikan insulin itu yang dikurangi. Terus kemudian bisa keracunan keton juga. Kalau keracunan keton itu biasanya terjadi pada diabetes tipe 1. Dan kekurangan cairan atau dehidrasi karena asupan minum waktu puasa kan berkurang. Oke. Terus pada pasien yang hiperglikemia tapi tetap dipaksakan untuk berpuasa itu juga harus hati-hati karena itu akan menimbulkan gejala yang sering kencing. Jadi itu malah membuat kekurangan cairan ya. Untuk diabetes mellitus untuk usia lanjut itu tidak disarankan karena akan kekurangan cairan yang jauh lebih banyak. Jadi harus minum banyak ya. Dan harus waspada terhadap hipoglikemia atau kurang kadar gula di dalam darah. Kalau kita cek kurang dari 60. Jadi waktu pas sahur itu jangan di awal waktu, tapi mepet. Ibu mepet ke waktu-waktu imsak ya untuk sahurnya ya. Dan kurangi aktivitas fisik juga yang berlebihan. Olahraga juga tidak boleh berlebihan juga, terutama pada siang hari itu ya. Nah, kita harus mengenali tanda-tanda hipoglikemia atau kekurangan kadar gula di dalam darah. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sedang berpuasa dan itu berkeringat berlebih, gelisah, gemeteran, debar-debar jantungnya, lidah bibirnya kesemutan, kemudian penglihatannya ganda, bicaranya tidak jelas, ya langsung segera minum air gula, air manis ya. Kalau tidak segera dilakukan itu, tidak langsung dibatalkan puasanya, itu nanti bisa pingsan, bisa penurunan kesadaran, bahkan sampai kejang. Cara mengatasinya itu bagaimana? Cara mengatasinya ya segera berbuka, minum yang manis dulu, sampai gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu mulai menghilang. Nanti kalau udah minum gejala yang saya sebutkan tadi, baru nanti Bapak Ibu boleh makan. Dan berhenti untuk sementara minum obatnya atau suntik insulinnya berhenti dulu. Dan segera kontrol ke dokter, ya, biar dicek lebih lanjut berapa kadar gula darah di dalam tubuh ibu, ya. Nah, untuk keracunan keton itu ada tanda-tandanya juga. Kalau misalnya ibu itu lemes, sakit perut, mual, muntah yang terus-terusan, pusing, gelisah, ototnya itu kram atau nyeri, terus nafasnya itu bau keton itu seperti bau asam lambung, bau asam ya. Terus kesadaran ibu menurun, langsung larikan ke IGD, ya, IGD rumah sakit, oke? Penting sekali Bapak Ibu, persiapkanlah diri Anda sebelum berpuasa. Yakinkan Anda itu sudah mengikuti saran dari tim diabetes, baik itu dari nakes, dari dokter, dari tim gizi, ya. Dan tetaplah berkonsultasi dengan tim diabetes Anda, ya. Sampun Bapak Ibu. Ini saya buka sesi tanya jawab, ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang kurang jelas atau yang ada yang ingin ditanyakan, monggo saya persilahkan. Ya, Ibu. Ibu siapa namanya? Suryani. Ibu Suryani. Makan kurma boleh nggak? Boleh. Jadi sebelum sholat maghrib itu kan kita batalkan minum air putih dulu, kalau bisa air putih hangat ya. Terus habis itu nyemil kurma, itu masih boleh, tidak ada masalah, ya. Ibu saya mau tanya, Ibu ini sudah berapa lama terkena diabetesnya? Oh baru Ibu. Semangat terus ya Bapak Ibu. Ada lagi? Monggo Ibu. Ibu siapa namanya? Bu Wati. Ibu. Habis makan, berbuka puasa, Itu setelah makan, setelah berbuka puasa, itu 1 jam sampai 2 jam setelah makan. Iya, olahraga yang ringan aja. Iya, jalan, muterin ini rumah juga nggak apa-apa. Lagi, iya, dibalik dulu.
Nje. Ibu sudah berapa lama untuk ini terkena diabetesnya? Baru juga. Oh, soalnya harus lebih dari 60 itu baru juga. Tapi rutin minum obat? Oh, iya. Ada lagi Bapak Ibu? J. Iya, Ibu siapa namanya? Siapa? Ibu Sri. J. Jadi gini, diabetes itu kan ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Kalau tipe 1 itu kan biasanya sudah diketahui pada saat bayi. Karena waktu pas bayi itu lahir itu kan juga dicek kadar gulanya. J. Nah, itu kan terjadinya itu karena autoimun Ibu. Jadi kekebalan tubuh kita seharusnya melindungi kita itu malah justru merusak tubuh kita, terutama yang dirusak itu dari pankreasnya, dari pabriknya. Jadi pabrik yang dirusak, sedangkan pankreas itu dia kan mengeluarkan insulin. Insulin ini membantu sel untuk memecah kadar gula di dalam darah kita itu sebagai energi kita. Jadi untuk aktivitas sehari-hari kita. Ya, dan untuk yang tipe 1 itu harus menggunakan suntik insulin seumur hidup. Jadi udah tidak bisa dengan obat-obat lagi karena sudah tidak memproduksi. Untuk pabriknya kan sudah rusak karena autoimun itu tadi. Nah, untuk yang diabetes tipe 2 itu kan karena resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu jadi gini, sel dan insulin itu bagaikan gembok dan kunci. Jadi gemboknya itu selnya, insulin itu kuncinya. Nah, kunci ini tidak bisa membuka gemboknya itu, sehingga kadar gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel dan tidak bisa dirubah jadi energi. Jadi menumpuk kadar gulanya di dalam darah dan makanya ada gejala yang kita tuh lemes, mudah ngantuk gitu ya, padahal aktivitasnya tidak berat. Itu karena resistensi insulin tadi, ketidakmampuan insulin untuk membantu sel dalam memecah kadar gula menjadi energi. Nah, tapi kalau untuk yang diabetes tipe 2 itu masih bisa dengan perubahan gaya hidup. Dari makanan, olahraga yang teratur, harus menghindari makanan-makanan yang berkarbohidrat, yang manis, itu benar-benar harus dihindari. Kalau misalnya bisa dengan itu, biasanya kadar gulanya terkontrol. Tapi kalau tidak bisa, biasanya kita tambahkan dengan obat minum awalnya itu. Bisa 1 obat, 2 obat, bahkan 3 obat. Itu tergantung dari kondisi masing-masing. Gitu, J. Bahkan ada juga yang diabetes tipe 2 itu yang menggunakan insulin karena sudah dicoba dengan obat, bahkan sampai 3 obat dan gaya hidupnya sudah dirubah, itu tidak turun gitu. Jadi ya harus dilakukan itu juga dengan suntik insulin juga gitu. Tapi tetap berbeda ya, tipe 1 dan tipe 2 itu tetap berbeda. Gimana Ibu? Sebenarnya bukan sembuh. Jadi kalau dikatakan sembuh itu kan tanpa obat, makan nasi biasa itu kan tetap tidak tinggi. Jadi tidak bisa sembuh, tapi terkontrol, ya terkendali. Itu baru bisa. Ada pertanyaan lagi, Boten? Ibu udah jelas belum? Oh, sampun. Enggak, Ibu. J, kan berarti ada 2 macam ya, berarti Ibu minumnya ya. Jadi begini, kalau misalnya yang sebelum makan itu kan biasanya pagi. Nah, itu nanti dirubah jamnya, itu 30 menit menjelang buka. Biasanya kita maghrib itu jam 6 ya, misalnya jam 6, berarti setengah 6 itu yuk. Enggak, belum. Jadi sebelum makan, jadi sudah berbuka, sudah waktunya berbuka, Ibu minum obat dulu, terus setengah jam baru boleh makan, gitu ya. Soalnya kalau sebelum berbuka ya, ini batal, bersumpah nanti puasa. Jadi waktu sudah berbuka, tapi setengah jam sebelum makan. Nah, untuk yang sesudah makan itu ya lakukan sesudah makan. Tapi enggak, jadi sudah makan, jadi sudah selesai makan langsung diminum obatnya.
gitu ya. Tapi waktu pas berbuka ya Ibu. Iya, betul. Satu kali itu yang sebelum atau sesudah? Sudah makan. Sesudah makan, berarti sesudah berbuka. Sesudah berbuka puasa Ibu minumnya. Gitu. Ya. Gimana? Oh, kalau sebelum makan itu kan 30 menit. Kalau sesudah makan bisa langsung. Iya, langsung itu bisa. Ya. Bapak, Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga dalam melaksanakan ibadah puasa nanti kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat terus, ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antrian